13. Persaingan mahasiswa baru. Jantung Jian Chen berdebar kencang setelah mendengar itu. Kakak tertua, bukankah inti monster kelas 3 itu berharga? Meskipun Jian Chen tahu tentang inti monster, dia masih belum tahu tentang harganya. Tentu saja, inti monster kelas 3 bisa dijual dengan harga lebih dari 100 koin ametist. Aku bergabung dengan akademi ini 4 tahun yang lalu, tetapi aku belum pernah bisa menggunakan inti monster kelas 3. Yang tertinggi yang pernah kugunakan adalah inti kelas 2 yang harganya 50 koin ametist. Wajah Chang Yang Hu mulai menunjukkan tanda-tanda kesedihan setelah mengatakan itu. Jian Chen mulai merencanakan semuanya dalam pikirannya. Dia dengan cepat memutuskan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan inti monster kelas 3 dari kompetisi bela diri. Meskipun belum pernah menggunakan inti monster kelas 3 sebelumnya, dia tahu bahwa menyerap energi yang terkandung di dalamnya akan memungkinkannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Dia tidak tahu seberapa cepat dia akan mampu menyerap esensi dunia setelah mengambil inti kelas 3, tetapi dia tahu bahwa dengan menggunakannya, puncak lapisan kekuatan suci ke-10 sudah dalam jangkauannya. Saat langit perlahan semakin gelap, Chang Yang Hu mengajak Jian Chen turun ke ruang makan mahasiswa. Setelah makan malam, mereka berpisah dan kembali ke asrama masing-masing. Setelah kembali ke kamarnya, Jian Chen menutup pintu dan duduk di tempat tidurnya untuk mulai berlatih kultivasi lagi. Namun, tiba-tiba ia mendengar ketukan di pintu. Jian Chen menatap pintu dengan bingung, sebelum berjalan ke pintu dan membukanya. Di luar pintu berdiri seorang wanita berusia 30 tahun mengenakan gaun hijau muda. Meskipun kecantikannya tidak sampai menyebabkan seluruh kota berperang memperebutkannya, ia tetap bisa dianggap cantik. Rambutnya yang panjang dan hijau gelap terurai hingga bahunya, dan memberikan kesan seolah-olah melayang. "Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan?" tanya Jian Chen dengan sedikit bingung. "Kau adalah salah satu siswa baru Akademi Kargat. Besok akan diadakan kompetisi siswa baru tahunan Akademi Kargat. Semua siswa baru wajib berpartisipasi. Jangan lupa datang." Ia berbicara dengan nada yang sama apatisnya dengan tatapannya. "Ya, saya tahu. Ada lagi?" tanya Jian Chen. "Tidak." Setelah mengucapkan kata itu, wanita itu berbalik dan berjalan ke ruangan sebelah. Sepertinya dia harus memberitahu setiap siswa satu persatu. Setelah menutup pintu, Jian Chen kembali ke tempat tidurnya dan duduk. Dengan cepat, ia kembali ke keadaan kultivasi yang tenang. Keesokan paginya, Jian Chen menyelesaikan latihannya semalaman, meninggalkan kamarnya, dan menuju ruang makan sendirian. Karena ia berangkat sangat pagi, belum banyak orang yang bangun sehingga ia dapat menemukan meja kosong untuk duduk karena hampir seluruh aula kosong. Setelah sarapan, Jian Chen menuju ke tengah lapangan akademi tempat lapangan olahraga berada. Kompetisi bela diri akan berlangsung di stadion di sini. Di sepanjang jalan, Jian Chen memperhatikan bahwa ia dikelilingi oleh mahasiswa baru seperti dirinya, dan mereka juga menuju ke lapangan olahraga. Karena para mahasiswa senior semuanya mengenakan seragam sekolah, Jian Chen dapat dengan jelas mengenali mana yang mahasiswa baru. Meskipun tidak banyak mahasiswa senior, mungkin mereka tidak terlalu tertarik pada kompetisi mahasiswa baru. Ketika Jian Chen tiba di lapangan olahraga, dia bisa melihat 5 lingkaran, masing-masing berdiameter 30 kaki, di atas lapangan olahraga. Sudah banyak orang yang mengelilinginya. Jian Chen tiba di sebuah pohon beberapa meter dari lapangan. Dengan cepat berlari menuju pohon itu, ia mendorong dirinya ke batang pohon untuk melompat ke puncak pohon. Setelah duduk di dahan pohon, Jian Chen mulai beristirahat di bawah naungan, karena masih terlalu pagi untuk dimulainya kompetisi. Ia tidak terburu-buru untuk sampai di sana sepagi itu, dan menderita tanpa alasan di bawah terik matahari. Waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, tibalah saatnya kompetisi dimulai. Saat itu, arena kompetisi sudah dipenuhi ribuan siswa. Hanya sedikit dari mereka yang mengenakan seragam siswa, sisanya adalah siswa baru. Namun, Jian Chen memperhatikan bahwa sebagian besar mahasiswa baru, mahasiswa yang telah mencapai lapisan ke-9 atau lebih tinggi, pasti berasal dari keluarga biasa. Ia membuat penilaian ini berdasarkan seragam siswa baru yang harus mereka kenakan. Orang-orang ini mengenakan versi yang kasar dan sederhana. Hal ini masuk akal mengingat kerajaan Gesun sebagian besar terdiri dari rakyat biasa, dan anak-anak dari keluarga miskin terbiasa bekerja keras. Dengan demikian, anak-anak ini bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kultivasi kekuatan suci, sehingga mampu mencapai lapisan ke-8 dan bergabung dengan Akademi Kargat. Selain para siswa tersebut, sebagian besar siswa baru lainnya tampaknya berusia sekitar 16 hingga 17 tahun. Bahkan ada beberapa yang berusia tahun.
Jian Chen sendiri berusia 15 tahun ketika ia mencapai lapisan ke-8, sebuah pencapaian yang tidak mudah ditiru, sehingga menjadikan Jian Chen sebagai siswa termuda di sana. Meskipun demikian, pertumbuhan fisik Jian Chen jauh melampaui siapapun. Meskipun ia benar-benar berusia 15 tahun, ia memiliki postur tubuh seolah-olah beberapa tahun lebih tua. Setelah beristirahat sejenak, Jian Chen dengan lincah melompat ke tanah dan berjalan menuju area kompetisi. Meskipun kerumunan sudah mulai terbentuk, Jian Chen tidak mencoba menerobos. Sebaliknya, dia dengan tenang berdiri di luar. Mengenai kompetisi bela diri tingkat pemula, Jian Chen sama sekali tidak tertarik. Bahkan menontonnya pun tidak tampak menarik baginya. Satu-satunya alasan dia akan berpartisipasi hari ini adalah karena inti monster kelas 3. Semuanya tenang. Tiba-tiba, terdengar suara melengking yang keras. Teriakan itu begitu keras sehingga terdengar oleh semua orang di lapangan olahraga dan semua orang langsung terdiam. Dalam sekejap, seluruh lapangan menjadi benar-benar sunyi. Seorang pria parubaya berjubah putih berjalan menuju podium. Pria itu tampak seperti pria seusianya pada umumnya, tanpa ciri khas yang mencolok. Namun, cahaya di matanya begitu terang, seolah-olah ia menyembunyikan senjata suci di dalamnya, membuat orang takut untuk menatap langsung ke matanya. Sambil memandang semua orang, pria itu tersenyum ramah. Dengan suara lantang dan ramah, ia berkata, "Para siswa yang terhormat, saya adalah wakil kepala sekolah Akademi Kargat Bai En. Saya akan bertanggung jawab atas kompetisi bela diri hari ini dan juga yang membuat peraturannya. Saya berasumsi semua orang sudah melihat peraturan di papan pengumuman di gerbang sekolah, jadi saya tidak akan mengulanginya. Hadiah untuk tahun ini sama seperti biasanya. Juara pertama akan mendapatkan inti monster kelas 3. Juara kedua akan mendapatkan inti monster kelas 2, dan juara ketiga akan mendapatkan inti monster kelas 1. Selain itu, 50 peserta teratas dalam kompetisi ini akan menerima 1 koin ametist sebagai hadiah." Mendengar ini, setiap siswa yang mengenakan seragam rakyat jelata mulai bersorak gembira. Mereka tidak banyak mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan hanya makan makanan sederhana setiap hari. 1 koin emas cukup untuk memberi makan keluarga beranggotakan 3 orang selama sebulan, dan 1 koin ametist bernilai 100 koin emas. Meskipun inti monster adalah barang berharga, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berharap untuk memenangkannya karena hanya ada 3 kesempatan untuk mendapatkannya. Tetapi mendapatkan 1 koin ametist memiliki 50 kesempatan untuk mendapatkannya. Pada saat itu, hampir semua siswa dari keluarga kurang mampu tak kuasa menahan kegembiraan mereka. Mereka semua bersumpah dalam hati bahwa demi koin ametist ini, mereka harus bekerja keras untuk masuk ke dalam 50 peringkat teratas. Melihat ekspresi gembira di wajah rakyat jelata, beberapa bangsawan memandang dengan jijik. 1 koin ametist mungkin bukan jumlah uang yang kecil bagi rakyat jelata, tetapi bagi seorang bangsawan, nilainya sangat kecil. Bahkan Jian Chen memiliki 50 koin ametist yang dapat digunakan sesuka hatinya. Kompetisi bela diri mahasiswa baru dimulai tidak lama kemudian. Para siswa secara pribadi mengambil undian untuk mengambil kartu dari dalam sebuah wadah besar. Namun, kartu-kartu tersebut ditutupi oleh selembar kertas, sehingga angka-angka di dalamnya tidak terlihat. Kedua wadah tersebut memiliki label yang berbeda. Salah satu wadah diperuntukkan bagi siswa yang telah mencapai lapisan ke-8, sedangkan wadah lainnya untuk siswa yang telah mencapai lapisan ke-9. Metode ini memastikan bahwa tidak ada siswa yang akan bertarung dengan siswa dari lapisan yang berbeda, dan membuat hasil pertarungan sepenuhnya dapat diprediksi sejak awal. Meskipun persyaratan masuk terendah Akademi Kargat adalah telah mencapai tingkat kekuatan suci ke-8. Selalu ada beberapa orang baru di antara para mahasiswa baru setiap tahunnya yang merupakan jenius dan sama sekali tidak kekurangan dalam hal kultivasi. Dapat juga dikatakan bahwa ada beberapa jenius berharga yang telah dilepaskan oleh keluarga bangsawan, sehingga selalu ada mahasiswa baru yang telah mencapai lapisan kekuatan suci ke-9 yang diterima di sekolah setiap tahunnya. Pengundian tidak memakan waktu lama, dan tak lama kemudian giliran Jian Chen tiba. Melihat ke dalam pot, Jian Chen dengan santai mengambil sebuah label dari dalamnya. Membuka segel label tersebut, dia membaca kata-kata itu dengan lega. Tahap ketiga, nomor 64. Melihat angka pada label tersebut, ia dalam hati memahami dengan jelas bahwa lawannya akan bernomor 136 di tahap ketiga. Karena kompetisi kali ini mempertemukan lawan berdasarkan pencarian 2 angka yang jika dijumlahkan hasilnya 200. Setelah mendapatkan tanda pengenal mereka, setiap siswa perlahan berjalan menuju peron masing-masing sementara Jian Chen berjalan ke peron ketiga. Kompetisi berlangsung dengan cepat, karena babak pertama hanya memakan waktu setengah hari.
Karena lawan Jian Chen sama sekali tidak mengerti cara bertarung dengan seni bela diri, Jian Chen dengan mudah menang dan melaju ke babak 2. Setelah makan siang, kompetisi bela diri mahasiswa baru berlanjut. Namun, jumlah peserta telah berkurang setengahnya. Tampaknya hanya ada 500 orang yang hadir pada akhir babak pertama. Babak kedua ditentukan dengan cara yang sama seperti babak pertama, yaitu dengan undian. Karena jumlah peserta yang tersisa jauh lebih sedikit daripada babak pertama, babak ini hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk selesai. Pada akhir babak kedua, tersisa 256 siswa. Kebetulan, karena jumlahnya genap, maka tidak akan ada situasi canggung di mana ada siswa yang tidak terpilih dalam undian. Memasuki babak ketiga, orang-orang mulai mengundi untuk menentukan lawan mereka. Menjelang malam, hanya ada 128 orang yang lolos ke babak selanjutnya, dengan Jian Chen berdiri di antara mereka dengan ekspresi malas. Setelah meninggalkan arena kompetisi, Jian Chen menyadari bahwa langit sudah lama gelap. Dia mengusap perutnya yang keroncongan dan menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Di dunianya yang dulu, dia bisa berhari-hari dan bermalam-malam tanpa makan dan tetap tidak merasa lapar. Sekarang, karena terbiasa makan 3 kali sehari, dia merasa lapar setelah melewatkan 1 kali makan, membuat Jian Chen merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Jian Chen tiba di ruang makan. Setelah menerima makanannya, ia mencari tempat duduk kosong dan mulai makan. Meskipun makanannya sederhana, sama sekali tidak sebanding dengan apa yang pernah ia makan di rumah Changyang, Jian Chen tetap menyantapnya dengan lahap. Karena kompetisi bela diri mahasiswa baru-baru saja berakhir, jumlah orang yang hadir di ruang makan tidak kurang dari biasanya. Bahkan, saking banyaknya, tak lama setelah Jian Chen duduk, semua kursi di ruang makan sudah terisi. Masih banyak orang yang tidak mendapatkan tempat duduk. Meskipun Jian Chen duduk sendirian di sebuah meja, tidak seorang pun berani duduk bersamanya, karena semua mahasiswa lain di sana adalah rakyat jelata. Bagaimana mungkin mereka berani duduk bersama Jian Chen, yang mengenakan pakaian mewah? Jelas sekali dari pandangan pertama bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Peng. Bab 14, Mengikat Thea. Peng. Tepat ketika Jian Chen mulai makan dengan lahap, sebuah tangan tiba-tiba menampar bahunya, menyebabkan meja berguncang. Jian Chen mengerutkan kening sambil perlahan mengangkat kepalanya. Pemilik tangan itu adalah seorang bangsawan laki-laki berusia sekitar 20 tahun. Di sampingnya ada 2 pemuda, dengan wajah penuh kesombongan. 1 laki-laki, dan 1 perempuan, keduanya mengenakan pakaian satin mewah. Jelas sekali dari pandangan pertama bahwa mereka berasal dari keluarga kaya. Sambil memandang ketiga siswa berpakaian rapi itu dengan ekspresi datar, dia berbicara dengan nada kesal. Ada masalah. Wajah bangsawan berusia 20 tahun itu memiliki kilatan yang mengancam saat dia menatap Jian Chen. Dengan angkuh, bangsawan itu berkata, "Hei, bocah. Meja ini milik kami, kau harus duduk di tempat lain." Meskipun pemuda itu dapat mengetahui bahwa Jian Chen bukanlah rakyat biasa dari pakaian yang dikenakannya, pemuda itu tetap tidak repot-repot menatap mata Jian Chen. Mendengar ucapan pria itu, Jian Chen menatapnya dengan jijik dan berkata, "Jika kau ingin makan, silakan duduk. Meja ini untuk dinikmati seluruh sekolah. Lagi pula, tidak ada namamu yang tertulis di atas meja ini. Sejak kapan meja ini menjadi milikmu?" Setelah mendengar itu, wajah bangsawan itu tampak sangat marah. Karena sudah kehilangan kesabarannya, dia berteriak, "Kau mau minggir atau tidak?" Pada saat itu, pemandangan di meja Jian Chen telah menarik perhatian semua orang. Meskipun banyak orang yang menonton, tidak seorang pun berani ikut campur untuk mengatakan sesuatu. Senyum sinis muncul di wajah Jian Chen. Kejadian seperti ini telah terjadi berkali-kali di kehidupan masa lalunya, tetapi dia selalu memberi pelajaran kepada para pengganggu lainnya. "Tentu saja aku akan mengizinkanmu. Tunggu saja sampai aku selesai makan dulu." Sambil memalingkan muka, Jian Chen mulai menyantap makanannya dengan penuh semangat. Karena mulutnya penuh makanan, suara Jian Chen sedikit teredam. Namun, bagi ketiga orang ini, maksud Jian Chen sangat jelas. "Saudaraku, sepertinya kekuatanmu tidak cukup di sekolah ini. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan meja. Sebaiknya kau jangan membuat kami berdua makan di luar." Gadis di belakang bangsawan itu tertawa kecil. Mendengar kata-kata itu, ekspresi canggung di wajah pemuda berusia sekitar 20 tahun itu lenyap, hanya menyisakan ekspresi marah. Menatap Jian Chen dengan ganas, dia berteriak, "Nak, siapa namamu, dan dari keluarga mana kau berasal? Jika kau berani, katakan padaku." Alis Jian Chen berkerut, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara lain berteriak, "Kak Adiun,
kau adalah salah satu siswa senior di Akademi Kargat, berani-beraninya kau menindas salah satu siswa baru. Orang yang berbicara itu adalah orang lain yang seusia dengan Kak Adiun. Ia juga mengenakan seragam akademi yang sama, dan ia berjalan ke arah mereka. Melihat pemuda itu, wajah Kak Adiun sedikit berubah. Matanya menunjukkan sedikit rasa takut, sambil berkata, "Bai Moran, kau seharusnya tidak ikut campur dalam urusanku." Pada saat itu, Jian Chen sudah mengetahui nama kedua orang tersebut. Orang yang datang sebelumnya bernama Kak Adiun, dan orang yang baru saja tiba bernama Bai Moran. Pemuda bernama Bai Moran tertawa kecil dan berkata, "Kak Adiun, memang benar urusanmu bukan urusanku untuk ikut campur. Tetapi karena aku adalah senior, aku tidak bisa mengabaikan masalah junior." Mendengar itu, wajah kedua pemuda yang berdiri di belakang Kak Adiun berubah. Saat itu, gadis yang berdiri di belakang Kak Adiun sedikit ragu, lalu dengan lembut menarik pakaian Kak Adiun. Dia berbisik pelan, "Kakak, ada beberapa kursi kosong di sana. Sebaiknya kita duduk di sana saja." Kak Adiun melihat sekeliling ruang makan, dan benar saja, sebuah tempat yang tidak terlalu jauh telah kosong. Menatap Jian Chen dengan tatapan tajam, dia melambaikan tangannya. "Kakak kedua, saudari ketiga, ayo pergi," katanya sambil mulai berjalan ke meja kosong. Jika dia terus melanjutkan sandiwara ini, maka tidak akan ada keuntungan baginya. Dia juga sedikit takut kalah, karena klan Bai Moran sama sekali tidak lebih lemah dari klan Kak Adi. Bai Moran sendiri sebenarnya lebih kuat darinya. Namun, itu bukanlah aspek terpenting. Masalah yang lebih besar adalah jika tersebar kabar bahwa seorang siswa senior seperti Kak Adiun menindas salah satu siswa baru, maka dia akan menjadi sasaran ejekan. Lebih jauh lagi, jika kepala sekolah mendengar tentang hal ini, maka dia pasti akan menerima hukuman yang berat. Alasan lain mengapa Kak Adiun tidak mau memilih rakyat biasa untuk menduduki tempat duduk mereka, adalah karena sesuatu yang diketahui oleh setiap siswa kelas atas di dalam hati mereka. Sebagai salah satu dari 6 ahli kerajaan Gesun, kepala sekolah Akademi Kargat sangat pilih kasih terhadap siswa miskin. Pada saat itu, adik perempuan Kak Adiun menatap Jian Chen dengan minat yang baru, seolah-olah ia tiba-tiba teringat sesuatu. Sambil membuka mulutnya, ia berkata, "Oh, aku baru ingat. Kau adalah salah satu dari 128 mahasiswa baru yang lolos ke tahap selanjutnya dalam kompetisi. Aku melihatmu di atas arena pertarungan." Saat ia berbicara, mata gadis itu tiba-tiba dipenuhi niat jahat. Mendengar itu, pria yang tadinya diam itu berbalik dan berkata, "Semoga besok aku akan berhadapan denganmu dalam kompetisi." Dengan tawa jahat, dia berbalik dan berjalan menuju meja kosong tempat Kak Adiun menuju. Setelah mendengar perkataan mahasiswa laki-laki itu, Jian Chen tidak repot-repot menjawab, dan dia sama sekali tidak peduli dengan orang tersebut. Bai Moran berjalan menghampiri Jian Chen dan menepuk bahunya sambil tertawa. "Kau benar-benar berani karena tidak menghormati Kak Adiun. Jika dia mencoba mengganggumu di masa depan, yang perlu kau lakukan hanyalah mencariku." Jian Chen berdiri dari kursinya dan tersenyum. "Saya Changyang Xiangtian. Terima kasih telah membantu saya mengatasi situasi memalukan ini. Jika tidak, saya khawatir masalah ini akan semakin membesar." Bai Moran mulai terkekeh. Junior tidak perlu terlalu sopan. Klan Kak Adiun cukup agresif di dalam akademi akhir-akhir ini. Aku sudah lama menganggapnya sangat menyebalkan, tapi sayangnya, aku tidak pernah menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. "Oh ya, namaku Bai Moran, kau bisa panggil saja senior Bai Moran. Kau harus sangat berhati-hati dalam kompetisi besok." Dua orang di belakang Kak Adiun adalah adik perempuannya, Kak Ai Di Qiuli, dan adik laki-lakinya, Kak A Di Liang. Ada rumor bahwa keduanya telah mencapai lapisan ke-9 kekuatan suci. Jian Chen hanya tertawa dan berkata, "Senior Bai Moran, jangan khawatir. Jika saya sampai bertemu mereka, saya pasti akan berhati-hati." Sambil mengangguk, Bai Moran berkata, "Sudah larut malam jadi aku akan kembali ke asrama. Junior, kuharap kita akan bertemu lagi." Setelah Bai Moran pergi, Jian Chen dengan cepat menghabiskan sisa makanannya sebelum kembali ke asramanya. Sepanjang hari itu, dia sama sekali tidak melihat kakak laki-lakinya, Changyang Hu. Tindakan dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Dengan santai menyapu debu di kamarnya, Jian Chen naik ke tempat tidur dan mulai berlatih kembali, sesuai dengan pelajaran yang telah diberikan. Hari kedua kompetisi berlangsung dengan cepat. Karena jumlah peserta semakin berkurang, 8 besar dengan cepat ditentukan pada akhir hari. Setelah 50 besar ditetapkan, Akademi membatalkan aturan yang melarang siswa dari lapisan ke-8 untuk bertarung melawan siswa dari lapisan ke-9. Para siswa sekarang bebas bertarung dengan siapapun yang menjadi lawan mereka,
Jadi selain Jian Chen dan seorang siswa berkulit gelap lainnya, 6 siswa lainnya telah mencapai lapisan ke-9 kekuatan suci. Agar siswa berkulit gelap atau Jian Chen dapat masuk ke 8 besar, mereka harus mengalahkan beberapa siswa yang telah mencapai lapisan ke-9 kekuatan suci. Selain itu, Jian Chen mengalami sesuatu yang tak terduga. Dari 6 mahasiswa baru yang mencapai lapisan ke-9, 2 di antaranya adalah mahasiswa yang ia temui kemarin, Ka di Qiuli dan Ka di Liang. Meskipun Jian Chen belum pernah bertarung melawan keduanya, ia merasa setiap kali melihat mereka, ada aura provokasi tersembunyi di antara mereka. Mengenai tatapan tajam kedua saudara kandung itu, Jian Chen tidak mempedulikannya. Dalam benaknya, ia hanya bisa memikirkan untuk melawan satu-satunya mahasiswa baru kekuatan suci tingkat 8 lainnya. Gaya bela diri mahasiswa laki-laki itu terlihat jelas oleh Jian Chen, yang menurutnya cukup unik dan sangat cocok untuknya. Kekuatannya juga luar biasa, yang merupakan alasan utama mengapa ia berhasil masuk ke 8 besar tanpa kesulitan berarti. Kekuatannya jauh melampaui siapapun seusianya, dan setengah dari lawan yang dihadapinya telah terlempar keluar ring. Pertandingan final akan diadakan besok, dan pada akhir pertandingan itu, juara mahasiswa baru akan diumumkan. Setelah meninggalkan lapangan olahraga, Jian Chen segera menuju ruang makan. Setelah mengambil makanannya, dari sudut matanya ia melihat salah satu peserta kompetisi. Itu adalah siswa berkulit sawo matang. Ia sedang makan sendirian di sudut ruangan. Siswa itu mengenakan pakaian sederhana dengan beberapa tambalan di atasnya. Meskipun laki-laki itu tampak berusia sekitar 16 tahun, Jian Chen dapat melihat ekspresi tegas di wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan. Postur dan bentuk tubuhnya sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Tingginya sudah mencapai 1,8 meter, hampir setinggi kakak Jian Chen, Chang Yang Hu, dan lingkar tubuhnya juga lebih besar. Dengan sedikit ragu, ia berjalan menuju meja tempat mahasiswa berkulit sawo matang itu sedang makan, lalu duduk dengan nampannya. Sambil menoleh untuk menyapa, Jian Chen tersenyum, "Saya Chang Yang Xiangtian. Nama Anda siapa?" Sambil mendongakkan kepalanya untuk menatap Jian Chen, matanya perlahan menyapu pakaiannya sebelum berkata, "Namaku Tai Tea." Sambil tertawa, Jian Chen berkata, "Aku baru-baru ini melihatmu bertarung di kompetisi. Melihat seorang siswa tingkat 8 mengalahkan siswa tingkat 9 sungguh menakjubkan." Mendengar pujian Jian Chen, Tai Tea pun tak kuasa menahan tawa. "Aku menang hanya karena kekuatanku lebih unggul dari mereka, itu saja. Mereka benar-benar sulit dihadapi. Bahkan sekarang aku masih pegal-pegal akibat pertandingan itu." Bab 15, Ka di Qiuli. Mendengar perkataan Tai Tea, Jian Chen tak kuasa bertanya, "Tai Tea, kau bilang kau memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi seberapa berat benda yang bisa kau angkat?" "Dulu waktu masih di rumah, saya bisa mengangkat batu seberat 200 kilogram, ucapnya dengan agak arogan dan wajah penuh kebanggaan. Wajah Jian Chen pucat pasi saat mendengar jawaban itu. Murid ini memang luar biasa. Batu seberat 200 kilogram mustahil diangkat oleh orang dewasa biasa. Namun, bagi seorang anak muda seperti Tai Tea yang mampu mengangkat batu raksasa seperti itu, Jian Chen hanya bisa merasa kagum. "Tai Tea, berapa umurmu?" Jian Chen mulai memandang Tai Tea dengan cara yang berbeda sekarang. 16 tahun, kata Tai Tea sambil mengunyah makanannya. Suara kunyahannya membuat kata-katanya hampir tak terdengar. Kesan Jian Chen terhadapnya semakin bertambah saat dia berkata, "Tai Tea, apakah kau memiliki kekuatan ini sejak kecil?" "Benar, kekuatanku selalu lebih besar daripada kebanyakan orang. Tetapi nafsu makanku juga begitu. Karena aku tidak selalu bisa makan sampai kenyang di rumah. Aku biasanya pergi ke pegunungan dan berburu makanan sendiri," kata Tai Tea datar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Jian Chen dalam hati memastikan bahwa kekuatan Tai Tea memang merupakan anugerah dewa. Jika tidak, seorang anak muda sepertinya tidak akan pernah mampu mengangkat batu seberat itu. Namun yang lebih mengejutkan Jian Chen adalah Tai Tea sering berburu sendirian di pegunungan. Bagi seseorang yang baru berusia 16 tahun untuk dapat berburu dengan mudah di pegunungan, hal ini membuat rasa hormat Jian Chen kepadanya meningkat drastis. Lagi pula, bukan hanya binatang buas yang muncul di pegunungan, binatang ajaib pun kadang-kadang muncul, dan kekuatan binatang ajaib tersebut tidak tertandingi oleh binatang buas biasa. Tai Tea mengusap perutnya dan berdiri dari kursinya sambil tertawa. "Chang Yang Xiangtian, aku sudah kenyang jadi aku akan kembali ke asrama untuk tidur. Besok adalah hari kompetisi lagi." Jian Chen mengangguk, "Semoga kamu bisa masuk 3 besar di kontes besok." Tai Tea mengangguk dengan tegas dan tatapan penuh tekad terlihat di matanya. "Aku pasti akan bekerja keras dan berjuang untuk masuk 3 besar. Satu monster core kelas 1 bisa dijual dengan harga minimal 10 koin ametist." Tidak lama setelah Tai Tea pergi,
Jian Chen dengan cepat menghabiskan makanannya dan kembali ke kamarnya. Tepat saat dia menutup pintu di belakangnya, terdengar ketukan. "Kakak keempat, apakah kau di sini?" tanya Chang Yang Hu dengan suara lantang. Mendengar suara itu, Jian Chen terkejut. Sudah 2 hari penuh sejak terakhir kali ia melihat jejak saudaranya. Dengan cepat membuka pintu, ia mempersilakan Chang Yang Hu masuk ke kamarnya. "Kakak keempat, maaf, tapi aku belum mengikuti perkembanganmu dalam kompetisi ini." Ucapnya buru-buru sebelum Jian Chen sempat membuka mulut untuk bertanya. Jian Chen mengangguk dan berkata, "Saya sudah lolos ke babak 8 besar. Besok akan menjadi hari terakhir pertandingan." Saat mendengarkan Jian Chen, Chang Yang Hu tiba-tiba merasa senang atas keberhasilan adiknya. Dengan gembira, dia berkata, "Kakak keempat, kau benar-benar luar biasa. Tidak heran kau datang lebih dulu daripada kakak kedua dan kakak ketiga." Sambil mengeluarkan kristal seukuran ibu jari dari sakunya, Chang Yang Hu meletakkannya di tangan Jian Chen. "Kakak keempat, ini adalah inti monster kelas 1. 2 hari yang lalu, aku dan beberapa teman pergi ke hutan di belakang akademi dan membunuh binatang ajaib kelas 1 bersama-sama. Ini adalah inti monster yang kuperjuangkan untuk kau, jadi ambillah. Sudah larut malam, jadi kakakmu tidak akan mengganggu istirahatmu lagi. Besok adalah hari terakhir kompetisi, jadi kau harus bekerja keras dan meraih gelar juara." Chang Yang Hu kemudian keluar dari ruangan, setelah perlahan menutup pintu. Sesaat sebelum Chang Yang Hu menutup pintu, Jian Chen melihat sekilas bekas cakaran sepanjang 3 inci yang membentang di lengan Chang Yang Hu. Sambil menatap inti monster kelas 1 di tangannya dalam diam, Jian Chen merasakan gelombang kehangatan yang lingering. Untuk beberapa saat, hati Jian Chen benar-benar tidak bisa tenang. Meskipun hanya inti monster kelas 1, Jian Chen dapat merasakan kepedulian Chang Yang Hu yang terpancar darinya. Mengingat kembali luka di lengan Chang Yang Hu, Jian Chen tahu bahwa luka itu berasal dari perburuan binatang ajaib. Setiap kali Jian Chen memikirkan hadiah itu, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam hatinya, emosi lain yang belum pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Setelah berdiri di tengah kamarnya dengan ekspresi terkejut untuk beberapa saat, Jian Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian, dia naik ke tempat tidurnya untuk mulai berkultivasi sekali lagi. Meskipun dia sekarang memiliki inti monster, dia belum ingin menggunakannya, jadi dia menyimpannya di sabuk ruang angkasanya. Dengan mempertimbangkan kompetisi, Jian Chen sepenuhnya percaya bahwa dia bisa meraih posisi nomor 1. Lagi pula, di dunia sebelumnya, dia adalah seorang ahli unik yang berdiri di puncak dunia. Dan meskipun dia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah bereinkarnasi, dia masih memiliki pengetahuan tentang setiap jenis permainan pedang, serta pemahaman tentang hukum pedang yang mendalam, sedemikian rupa sehingga tertanam dalam jiwanya. Dia tidak kehilangan pemahamannya tentang cara-cara pedang, dan dengan demikian Jian Chen akan maju di benua ini di masa depan. Keesokan paginya, Jian Chen buru-buru menyelesaikan sarapannya sebelum tiba di lokasi kompetisi. Mungkin karena hari ini adalah hari terakhir kompetisi, tetapi jumlah peserta yang datang jauh lebih banyak daripada gabungan 2 hari sebelumnya. Banyak dari peserta baru ini adalah mahasiswa senior. Arena pertarungan telah sepenuhnya diperbaiki tadi malam, dan 5 arena asli telah diubah menjadi 4. Namun, keempat arena tersebut sekarang lebih besar dari sebelumnya. Arena dari kemarin berada pada level yang sama sekali berbeda yang tidak dapat dibandingkan dengan ukuran yang baru. Pada saat itu, Jian Chen merasakan sesuatu di belakangnya. Berbalik, dia melihat kakak laki-lakinya, Chang Yang Hu, menerobos kerumunan, berusaha menghampirinya. Menyadari tatapan Jian Chen, Chang Yang Hu tersenyum lebar. Dengan cepat melepaskan diri dari kerumunan, dia berlari ke sisi Jian Chen dan menepuk bahunya. "Kakak keempat, hari ini adalah hari di mana kau harus bekerja keras. Kakakmu tidak akan menuntutmu untuk mendapatkan peringkat pertama. Masuk 3 besar saja sudah cukup." Bagi Chang Yang Hu, mendapatkan inti monster hanyalah hadiah kecil. Yang terpenting adalah mendapatkan peringkat yang baik. Meskipun harga inti monster tidak mudah diabaikan, itu bukanlah sesuatu yang sangat diinginkan oleh putra sulung klan Changyang. Jian Chen tertawa dan berkata, "Kakak, kau tidak perlu khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Waktu kompetisi tiba dengan cepat. Kali ini, 8 peserta terbaik akan bertarung di semifinal. Setelah undian untuk menentukan lawan mereka, Jian Chen segera berjalan ke arena. Tidak lama kemudian, lawan Jian Chen perlahan-lahan memasuki arena, tetapi yang mengejutkan Jian Chen, lawannya adalah seorang perempuan. Lebih tepatnya, lawannya adalah perempuan dari pertandingan sebelumnya, Ka Diqiuli. Ka Diqiuli mengenakan pakaian berwarna merah gelap,
Dan meskipun usianya baru 16 atau 17 tahun, tubuhnya berkembang dengan baik. Bagian yang seharusnya berisi memang terlihat berisi, dan bagian yang seharusnya ramping memang ramping. Seragam ketatnya membuatnya tampak seperti contoh nyata wanita cantik dengan kulit putih halus, ditambah wajahnya yang cantik alami dengan kulit putih lembut. Saat ini, dia telah memikat perhatian semua anak laki-laki di kerumunan dan, tanpa diragukan lagi, Kak Adik Yuli memang cukup cantik untuk membuat kota-kota berebut untuk mendapatkannya. Namun, seperti halnya kebanyakan orang yang lahir di klan bergengsi, dia membawa aura arogan. Jian Chen berdiri tanpa senjata di atas arena. Alasan mengapa ia tidak bersenjata adalah karena peraturan akademi. Mereka percaya bahwa cara terbaik untuk menilai kekuatan seseorang adalah melalui pertarungan tanpa senjata, sehingga senjata tajam tidak diperbolehkan. Dan karena tidak mungkin membentuk senjata suci tanpa menjadi seorang suci, semua siswa baru dipaksa untuk bertarung tanpa senjata. Kak Adik Yuli menatap Jian Chen dengan tatapan angkuh. Kau benar-benar tidak mengecewakan kami. Karena kesombonganmu di ruang makan beberapa hari yang lalu, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Suara Kak Adik Yuli terdengar tajam namun jelas. Mendengar itu, wajah Jian Chen menunjukkan seringai jijik. Di antara orang-orang yang lahir di klan bergengsi, banyak dari mereka benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi ini. Ledakan. Suara keras menggema di seluruh arena, menandai dimulainya pertandingan. Karena keempat arena berada di tempat yang sama, begitu bunyi gong terdengar, kedelapan peserta secara serentak mulai bergerak dan mulai bertarung. Kak Adik Yuli dengan cepat melangkah menuju Jian Chen, tetapi ketika dia berada dalam jarak 3 meter darinya, dia tiba-tiba melompat ke udara untuk melancarkan tendangan lompat terbang ke arah wajahnya. Meskipun Kak Adik Yuli masih muda, dia cukup kuat karena dia sudah berada di lapisan kekuatan suci ke-9. Jian Chen berdiri di tempat tanpa bergerak sedikit pun. Saat kaki Kak Adik Yuli semakin mendekat ke wajahnya, dia memiringkan lehernya ke samping, membiarkan tendangan itu hanya menyentuh sisi kepalanya. Kecepatan reaksi Kak Adik Yuli cukup cepat. Begitu menyadari tendangannya tidak mengenai sasaran, dia langsung menyerang hidung Jian Chen dengan tinju yang diperkuat kekuatan suci. Tinju itu tidak hanya datang dengan kecepatan tinggi, tetapi juga menyimpan energi yang sangat besar di dalamnya. Orang normal manapun akan mengalami cedera serius setelah terkena pukulan itu. Sedangkan untuk Jian Chen, dia tidak akan menahan diri. Entah dia akhirnya mengalahkan Jian Chen dan melaju ke 4 besar, atau hanya memberi pelajaran kepada Jian Chen, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menahan diri. Jian Chen menghadapi serangan Kak Adik Yuli dengan mudah. Dan meskipun lawannya satu tingkat lebih tinggi darinya, Jian Chen bukanlah anak biasa. Pengalaman bertarungnya dari dunia masa lalunya sangat melimpah. Jadi jika dia ingin melanjutkan pertandingan ini tanpa melawan balik, maka Kak Adik Yuli bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaiannya, apalagi mengalahkannya dalam 5 ronde. Setelah Kak Adik Yuli mencoba menyerang Jian Chen beberapa lusin kali tanpa mampu menyentuh pakaiannya sedikit pun, dia menjadi sangat kesal dan menghentikan serangannya. Terengah-engah, dia meletakkan kedua tangannya di pinggang dan menatap Jian Chen dengan tajam. Hei, kau benar-benar akan bertarung atau tidak? Jika kau tidak akan bertarung, maka pergilah dari arena daripada melompat-lompat ke sana kemari. Jian Chen tertawa sambil menatap Kak Adik Yuli yang marah dan berkata, orang yang akan meninggalkan arena adalah kau, bukan aku. Bagaimana kau berencana mengalahkanku jika kau bahkan tidak bisa menyentuh pakaianku? Kakao. Wajah Kak Adik Yuli yang cantik alami memerah karena marah saat dia menunjuknya dengan jarinya, dan dia sesaat tidak bisa berbicara. Tapi kemudian dia menjadi tenang dan memutar matanya. Mencibir, lalu kenapa kalau aku tidak bisa menyentuhmu? Kau bahkan tidak sanggup melawanku secara langsung, dan hanya bisa menghindari pukulanku seperti pengecut kecil. Benarkah? Wajah Jian Chen menunjukkan sedikit senyum saat dia menatapnya dengan ekspresi aneh. Kak Adik Yuli memandang dengan angkuh, berbicara dengan penuh keyakinan. Tentu saja, jika kau bukan seorang pengecut, maka sebaiknya kau coba melawan aku. Jian Chen melirik ke 3 ring lainnya dan melihat bahwa pertandingan lain mulai berakhir. Sambil menoleh kembali ke Kak Adik Yuli, dia tertawa, jika kau benar-benar ingin bertarung langsung denganku, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bab 16, melaju ke babak final. Mendengar ucapan Jian Chen, mata Kak Adik Yuli berbinar. Kau sendiri yang bilang begitu, jadi jangan berani-beraninya kau mengatakan sebaliknya nanti. Kak Adik Yuli jelas tidak ingin memberi Jian Chen kesempatan untuk bersiap. Jadi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia sudah berlari ke arahnya. Sama seperti pukulan pertama, dia melompat ke udara dan mengayunkan kakinya untuk menendang wajah Jian Chen. Tetapi kali ini kecepatan tendangannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Jian Chen tersenyum aneh saat tendangan itu semakin mendekat.
Seperti yang dia katakan sebelumnya, Jian Chen tidak berusaha menghindar. Tetapi malah, saat tendangan itu tepat di depan wajahnya, kedua tangannya langsung mencengkeram betis Ka di Qiuli. Dengan mengerahkan kekuatan yang cukup besar sambil berputar, dia memutar Ka di Qiuli dalam satu gerakan mulus. Saat dilempar, Ka di Qiuli berteriak panik saat diputar oleh Jian Chen. Banyak siswa di sekitar yang menyaksikan kejadian itu menjadi tercengang. Bukan hanya karena Jian Chen tampak tidak peduli dengan lawan jenis dan melemparkan wanita cantik itu ke udara dengan cara yang kasar. Dia juga telah mengalahkan 6 lawan terakhir dengan cara yang sama. Di bawah arena, Ka Diun merasakan urat-urat di dahinya berdenyut saat menyaksikan adik perempuannya diperlakukan dengan tidak adil. Niat membunuh tertuju pada Jian Chen saat ia mengawasinya. Jika bukan karena wakil kepala sekolah Bai En yang memimpin pertandingan di dekatnya, maka Ka Diun pasti sudah menyerbu arena sejak lama untuk memberi pelajaran kepada Jian Chen. Kedua lengan Jian Chen hampir seperti penjepit yang kuat, mencengkeram kakinya, sambil memutarnya 2 kali sebelum akhirnya melepaskannya. Pada saat itu, yang terlihat hanyalah tubuh indah Ka di Qiuli melesat di langit membentuk lengkungan, sebelum akhirnya terbang keluar dari arena, dan menabrak sekelompok orang di antara penonton. Dia mempelajari trik ini dari Tai Tea. Setelah menonton Tai Tea dalam beberapa pertandingannya, dia melihat bahwa Tai Tea menggunakan metode serupa untuk dengan mudah menyingkirkan lawannya dari arena. Namun, Jian Chen harus mengakui, metode ini adalah trik yang sangat mudah dilakukan untuk meraih kemenangan cepat dan mudah, dan dapat dilakukan dengan mudah kepada orang-orang tertentu. Dengan sedikit rasa jijik terhadap orang-orang di antara penonton yang membantu Ka di Qiuli berdiri kembali, Jian Chen menyeringai saat wasit mengumumkannya sebagai pemenang, sebelum berjalan perlahan meninggalkan panggung. Dengan tatapan kosong melihat Jian Chen berjalan keluar arena, wajah Ka di Qiuli muram. Sejak lahir, ia telah dimanjakan oleh ribuan orang selama masa pertumbuhannya. Baginya, harus menderita penghinaan karena dilempar ke udara setelah diputar-putar seperti gasing. Ia merasa kehilangan muka dan juga diperlakukan tidak adil, meskipun tidak terluka. Saat memikirkan hal ini, mata Ka di Qiuli mulai berkaca-kaca, dan akhirnya ia menangis terseduh-seduh dalam diam. Saat Jian Chen berjalan turun dari arena, saudara laki-laki Ka di Qiuli, Ka Diun, menghalangi jalannya. Menatapnya dengan dingin, dia menggeram, "Anak muda, kau benar-benar punya nyali besar memperlakukan adikku seperti itu." Jian Chen dengan malas melirik Ka Diun yang marah dan mendengus. Tanpa berkata apa-apa, Jian Chen berjalan menjauh darinya. Kata-kata tidak ada gunanya diucapkan padanya, karena Jian Chen tidak tahan mendengar Ka Diun mencoba menggunakan pengaruh klannya untuk menindas orang lain. Melihat Jian Chen berjalan semakin jauh darinya, wajah Ka Diun semakin muram. Setelah pertandingan Jian Chen berakhir, 4 nama terakhir dipanggil. Pada akhirnya, yang tersisa adalah Changyang Xiangtian, Tai Tea, Ka Diliang, dan Tian Mu Xiong. Sejauh menyangkut Tai Tea, Jian Chen sama sekali tidak terkejut bahwa dia berhasil masuk. Namun, Jian Chen tidak menyangka bahwa Ka Diliang akan secara tak terduga masuk ke dalam 4 besar. Ada juga peserta keempat, Tian Mu Xiong. Usianya tidak jauh berbeda dengan Ka di Qiuli. Ia memiliki tubuh berukuran sedang, dan kulit pucat. Meskipun masih muda, tidak diragukan lagi bahwa ia tampan, dengan keseimbangan struktur wajah yang sempurna. Duduk di atas podium adalah wakil kepala sekolah, Bai En, yang perlahan mengamati keempat siswa yang tersisa. Dengan anggukan kecil dan tawa kecil, ia mengumumkan, tampaknya siswa baru tahun ini jauh lebih kuat daripada siswa baru sebelumnya. Saya hanya berharap Akademi Kargat kita dapat membanggakan seseorang yang sama kuatnya setelah ini. Setelah mengumumkan 4 siswa yang tersisa, mereka diberi waktu istirahat selama 1 jam sebelum melanjutkan kompetisi. Namun, secara kebetulan yang luar biasa, lawan Jian Chen adalah Ka Diliang, sedangkan lawan Tai Tea adalah Tian Mu Xiong. Di bawah arena, Ka Diun dan saudara-saudaranya berkumpul di bawah dan menyaksikan. Mata Ka di Qiuli mulai memerah dan meradang saat itu. "Kakak kedua, kau harus memberinya pelajaran nanti," kata Ka di Qiuli dengan amarah yang tak terkendali kepada Ka Diliang sebelum pertandingan dimulai. Melihat mata adiknya yang merah dan wajahnya yang berlinang air mata, Ka Diliang tak kuasa menahan amarahnya dan berkata, "Adik Qiuli, jangan khawatir. Sekalipun aku dihukum oleh akademi, kakakmu pasti akan memberinya pelajaran." "Hemp, anak yang biadab sekali. Beraninya dia memperlakukan adik kita seperti ini, dia benar-benar ingin mati. Adik, jangan khawatir, aku jamin, anak itu pasti hanya akan merasakan penderitaan selama dia tinggal di akademi ini. Meskipun kepala sekolah berpihak pada orang miskin, dia sama sekali bukan orang biasa. Bahkan jika aku memukulinya sampai lumpuh, kepala sekolah tidak akan mengatakan apa-apa. Paling-paling, dia hanya akan memarahi kita."
Wajah Ka Diun tampak seperti menelan racun. Ketika menyangkut adik mereka, baik Ka Diun maupun Ka Diliang sangat menyayanginya. Ketika Jian Chen memperlakukan adik mereka seperti itu, dia sudah mendapatkan kebencian yang sangat besar dari mereka berdua. Tak lama kemudian, Jian Chen dan Ka Diliang berjalan ke arena dan menunggu dimulainya pertandingan. Tepat saat gong berbunyi, Ka Diliang berlari ke arah Jian Chen dan mencoba meninju perut Jian Chen. Jian Chen dengan lincah menghindari serangan Ka Diliang, sambil membalas pukulan itu dengan tinjunya sendiri yang bahkan lebih cepat daripada lawannya. Peng! Sebelum Ka Diliang sempat bereaksi, tinju Jian Chen sudah mengenai punggungnya. Kekuatan pukulannya begitu dahsyat sehingga membuat Ka Diliang terhuyung mundur, sebelum akhirnya jatuh berlutut. Setelah satu pukulan, Jian Chen tak ragu menahan diri. Kedua kakinya bergerak cepat menuju tempat Ka Diliang berlutut. Tiba-tiba, Ka Diliang yang tadinya terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan lagi dan terlempar. Setelah terkena pukulan, ia terlempar sejauh 2 meter ke tepi ring, hampir membuatnya keluar dari ring, meskipun separuh tubuhnya sudah berada di luar ring. Menyaksikan pertunjukan kekuatan ini, setiap siswa yang menonton Jian Chen berteriak kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam satu pertarungan, pemenangnya akan ditentukan dengan begitu mudah. Ini adalah sesuatu yang menurut setiap siswa sangat menakjubkan. Siswa kekuatan suci tingkat 9, Ka Diliang, dikalahkan dengan begitu mudah oleh Jian Chen yang berada di tingkat kekuatan suci ke-8. Melihat separuh tubuh Ka Diliang mencuat dari ring, jantung Ka Dikiuli dan Ka Diun berdebar kencang. Ai, bagaimana bisa kakak kedua seceroboh ini? Sungguh menyebalkan. Sebaiknya dia jangan sampai kalah dari bocah seperti dia. Ka Dikiuli berteriak sambil menghentakkan kakinya karena marah. Meskipun semakin lama ia menatap Ka Diliang, semakin mudah terlihat bahwa wajahnya penuh kekhawatiran terhadap kakak laki-lakinya. Ka Diun menghela napas kesal. Apa yang dilakukan kakak kedua sampai dia begitu ceroboh dan kalah dari bocah yang baru berada di kekuatan suci ke-8? Di atas podium, wakil kepala sekolah Bai En tersenyum gembira sambil berkata, para siswa baru yang kita rekrut tahun ini benar-benar permata. Yang satu telah diberkati oleh surga, sementara yang lain dapat saya asah dan kembangkan di masa depan. Meskipun serangannya sederhana, ada semacam misteri aneh padanya. Setiap kali ada momen krusial dalam pertandingan, dia melepaskan gerakan yang sangat akurat dengan reaksi yang hampir seketika. Kedua siswa ini benar-benar membutuhkan bimbingan lebih dekat. Saya percaya bahwa di masa depan, keduanya akan menjadi ahli hebat di benua Tianyuan. Sebaiknya saya membahas ini dengan kepala sekolah nanti. Di arena, Ka Diliang berusaha bangkit, dahinya sudah basah oleh keringat dingin. Jika tubuhnya tergelincir beberapa inci lagi, pasti dia akan jatuh dari arena. Dan jika dia benar-benar kalah dari siswa tingkat kekuatan suci ke-8 dengan cara yang memalukan seperti itu, dia pasti akan dicap sebagai aib besar. Ketika Ka Diliang merangkak kembali dan berbalik, sekelilingnya tiba-tiba menjadi kabur, dan ia tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di perutnya sebelum ia sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun kemudian, tubuhnya terasa seringan bulu, sebelum ia menyadari panggung semakin mengecil. Hal berikutnya yang ia ketahui adalah tubuhnya menghantam tanah di bawah, dan jubah putihnya yang sebelumnya bersih kini hanya memiliki satu jejak kaki berdebu. Dengan tatapan kosong, Ka Diliang berdiri dari tanah dan melihat sekelilingnya sebelum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Kemarahan meledak dari matanya saat ia menatap Jian Chen dengan tatapan penuh kebencian. Meskipun ia telah mencapai lapisan ke-9, ia akhirnya dikalahkan oleh seorang siswa yang baru mencapai lapisan ke-8, dan merasa kekalahannya adalah sebuah pemborosan yang besar. Setiap kali memikirkan hal ini, hati Ka Diliang dipenuhi dengan amarah yang tak berujung. Baginya, ini jelas merupakan aib besar. Ka Diun berjalan menghampiri Ka Diliang dan berkata, kakak kedua, kau telah mengecewakanku. Kau benar-benar telah mempermalukan klan Ka di kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ka Diun tidak melirik Ka Diliang lagi, dan segera meninggalkan tempat itu. Mendengar ucapan Ka Diun, wajah Ka Diliang langsung berubah menjadi sangat jelek. Kakak kedua, kau terlalu ceroboh. Meskipun kau bilang akan membantuku memberinya pelajaran, pada akhirnya kaulah yang malah diberi pelajaran. Ka Dikiuli berkata dengan nada kesal dan kecewa, nadanya cukup marah. Mendengar itu, wajah Ka Diliang pun berubah, sebelum menggeram, inilah batas keberuntungannya. Kemenangannya justru karena arena ini. Jika kita bertukar tempat, maka dia tidak akan mungkin menjadi lawan bagiku. Kakak ketiga, jangan khawatir, aku pasti akan memberinya pelajaran di masa depan. Ka Dikiuli mulai berpikir. Dia merasa bahwa alasan kakaknya ada benarnya. Perlahan menganggukkan kepalanya, dia berkata, kakak kedua, kau harus memberinya pelajaran lain kali.
Ka Diliang menepuk dadanya, dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saudari ketiga. Serahkan ini padaku. Tidak lama setelah Jian Chen memenangkan pertandingannya, pertandingan antara Tai Tea dan Tian Mu Xiong juga mulai berakhir. Meskipun kekuatan suci Tai Tea lebih rendah satu tingkat dari lawannya, kekuatan berkat surgawinya membantu menutupi kekurangan ini. Pada akhirnya, ia mengandalkan pengalaman yang telah ia pelajari dari berburu binatang buas dan akhirnya mampu mengalahkan Tian Mu Xiong dengan kemenangan tipis. Bersama Jian Chen, ia menjadi salah satu dari dua finalis. Pada akhir pertandingan berikutnya, salah satu dari keduanya akan keluar sebagai pemenang dan dinobatkan sebagai penguasa pemula. Bab 17, Penguasa Mahasiswa Baru. Setelah beristirahat selama 2 jam, babak final kompetisi akhirnya dimulai. Jian Chen dan Tai Tea berjalan memasuki arena bersama-sama, sebelum berjalan ke ujung yang berlawanan dengan jarak 10 meter. Sudah ada lebih dari 1.000 mahasiswa yang menonton di arena, sementara lebih banyak lagi orang yang mencoba mencari tempat duduk. Jian Chen menatap Tai Tea sambil tersenyum, lalu memuji Tai Tea. Tai Tea, aku tidak menyangka kau sehebat ini sampai bisa lolos ke final. Mendengar pujian Jian Chen, wajah Tai Tea memerah karena malu, meskipun jelas bahwa dia sangat senang mendengar pujian itu. Dengan tawa tulus, Tai Tea berbicara dengan suara rendah. Changyang Xiangtian, kau juga sama hebatnya. Sambil meregangkan lengan dan kakinya, Jian Chen tertawa. Tai Tea, ini babak final. Hanya satu dari kita yang akan dinobatkan sebagai penguasa pemula, jadi kau harus bertarung sekuat tenaga. Jika kau mengalahkanku, maka kau akan menjadi juara. Dengan menang, kau akan mendapatkan inti monster kelas 3 yang bernilai beberapa ratus koin ungu. Itu akan cukup untuk memberi makan keluargamu seumur hidup. Tai Tea menjadi bersemangat setelah mendengar Jian Chen berkata, Changyang Xiangtian, aku pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku, jadi sebaiknya kau persiapkan dirimu. Jian Chen hanya bisa tertawa dan mengangguk, aku tidak akan mudah dikalahkan. Ledakan. Saat gong berbunyi menandai dimulainya pertandingan, Tai Tea segera bergegas maju mengikuti suara tersebut. Tai Tea menerjang Jian Chen, dan langsung mengulurkan kedua tangannya untuk menangkapnya. Ia berencana menggunakan kekuatan berkat surgawinya untuk mengangkat dan melemparkan Jian Chen keluar dari arena. Menyadari rencananya, Jian Chen tertawa. Dia sudah sangat familiar dengan gaya bertarung Tai Tea. Di setiap pertandingan sejauh ini, Tai Tea selalu menggunakan strategi yang sama, tetapi selalu berhasil. Jika Jian Chen tertangkap olehnya, maka akan sangat sulit untuk melepaskan diri dari cengkeraman Tai Tea. Jian Chen mundur beberapa langkah untuk menghindari jangkauan Tai Tea. Mengepalkan tangan kirinya, dia menggunakan sekitar 80% kekuatannya untuk menyerang dadanya. Pukulan Jian Chen tepat waktu dan cepat, tidak memberi Tai Tea waktu sama sekali untuk bereaksi. Peng! Tinju Jian Chen mengeluarkan suara teredam saat menghantam dada Tai Tea. Namun, ekspresi puas Jian Chen perlahan berubah, sementara Tai Tea tampak takjub. Apa yang ditinjunya sama sekali tidak terasa seperti pukulan manusia, melainkan tinjunya terasa seperti menghantam dinding. Tai Tea tidak hanya kuat, tetapi tubuh fisiknya juga sangat kekar. Saking kekarnya hingga sulit dipercaya. Namun, pukulan Jian Chen berhasil membuat Tai Tea terhuyung mundur, tetapi hanya sesaat. Sambil meraung keras, ia menyerang Jian Chen sekali lagi dengan kedua tangannya terentang. Dengan pukulan yang hanya menggunakan 80% kekuatannya, Jian Chen bahkan tidak meninggalkan bekas di kulit Tai Tea. Jian Chen mulai merasakan kegembiraan saat melihat Tai Tea mendekat dengan tinjunya. Dia tidak berusaha menghindar atau melarikan diri. Sebaliknya, dia bersiap menggunakan 100% kekuatannya untuk membalas dengan tangannya sendiri. Kedua kepalan tangan itu saling berbenturan di udara, dan benturan itu menciptakan suara yang keras. Suaranya sangat keras, sehingga semua orang di kerumunan di bawah arena dapat mendengarnya dengan jelas. Saat kedua kepalan tangan itu berbenturan, kaki Jian Chen tanpa sadar tergelincir mundur setidaknya 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Tangan kanannya sudah mulai gemetar, sehingga jelas terlihat bahwa Jian Chen menerima lebih banyak kerusakan daripada yang diberikan. Meskipun dia telah melampaui tingkat kultivasi rata-rata untuk kekuatan suci, dia masih jauh dari tingkat di mana dia dapat dengan mudah mengabaikan kerusakan dari hal seperti ini. Sebaliknya, Tai Tea hanya tergeser mundur sejauh 2 meter. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, dan dia tampak tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Jian Chen mengusap tangannya yang memerah. Setelah 2 kali berhadapan, dia sekarang sepenuhnya mengerti betapa bodohnya melawan Tai Tea secara langsung. Kekuatan Tai Tea bukan hanya digunakan untuk intimidasi, tubuhnya memang sangat kuat. Bahkan seseorang yang satu tingkat lebih kuat dari Tai Tea pun tidak akan bisa menandinginya.
Satu-satunya hal yang dapat membawa kemenangan melawan Tai Tea adalah jika seseorang mengandalkan kecepatan. Tai Tea, kekuatanmu sudah jauh melampaui harapanku, tapi sekarang aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Jian Chen sambil melangkah maju. Tai Tea tertawa, ayo, Changyang Xiangtian, kau tak akan bisa melukaiku. Nada suara Tai Tea dipenuhi keyakinan yang kuat. Jian Chen pun menghentikan obrolannya yang tidak penting. Ketika jarak antara dia dan Tai Tea berkurang menjadi hanya 5 hingga 6 meter, langkah kakinya tiba-tiba berubah. Kakinya menjadi bayangan misterius yang tiba-tiba muncul kembali di belakang Tai Tea. Sebelum Tai Tea sempat bereaksi, dua tinju ganas menghantam punggungnya secara beruntun. Dong! 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 Rentetan pukulan teredam terus-menerus terdengar dari arena, hampir seolah-olah hanya deretan suara yang tak berujung. Di bawah serangan yang begitu berat, bahkan tubuh Tai Tea pun tak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung ke depan sehingga ia hanya punya sedikit waktu untuk berbalik. Ha! Tai Tea mendengus marah sambil berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, dia berbalik dengan tinju terkepal dan mencoba menghantamkan tinjunya ke Jian Chen. Saat Tai Tea mencoba menyerang Jian Chen dengan ringan melompat setinggi 2 meter ke udara. Dengan nyaris menghindari tinju Tai Tea, Jian Chen menggunakan kedua kakinya untuk menendang Tai Tea dari udara. Kedua kakinya memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka menusuk ke arah punggung Tai Tea. Dong! 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 Jian Chen menendang beberapa kali sebelum mendarat kembali di tanah. Pada saat itu, wajah Tai Tea telah ditendang oleh Jian Chen berkali-kali, menyebabkan wajahnya memar di mana-mana. Segera setelah mendarat di tanah, Jian Chen berbalik di lantai dan menekuk kakinya tanpa ragu. Kaki kirinya berputar 180 derajat, kaki kanannya menyapu ke arah kaki Tai Tea. Peng! Kaki Tai Tea lemas dan jatuh, tetapi dia segera bangkit kembali dan menggeram sambil menyerbu Jian Chen. Jian Chen dan Tai Tea kembali terlibat dalam pertarungan jarak dekat, tetapi dengan kekuatan luar biasa Tai Tea dan tubuhnya yang sangat kuat, Jian Chen tidak memiliki peluang untuk menang melawannya. Karena Jian Chen sudah mengalaminya 2 kali, dia telah memikirkan cara untuk mengatasi situasi ini. Meskipun bukan ide terbaik, dia tidak punya cara lain untuk melawannya. Jian Chen memutuskan untuk mengandalkan kelincahannya untuk melawan Tai Tea. Meskipun tubuh Tai Tea sangat kuat, Jian Chen terus menyerang bagian tubuh Tai Tea yang sama agar Tai Tea merasakan sakit yang luar biasa, hingga akhirnya terpaksa meringis kesakitan. Situasi berikut ini sekarang menjadi tidak seimbang. Jian Chen mengandalkan pengalaman yang telah ia kumpulkan di dunia sebelumnya untuk terus-menerus mengalahkan Tai Tea sedemikian rupa sehingga Tai Tea hanya bisa berlarian dengan tangan di atas kepalanya. Meskipun terkadang Tai Tea menemukan beberapa kesempatan untuk melawan balik, ia tidak mampu melukai Jian Chen. Serangannya bahkan tidak bisa mengenai pakaian Jian Chen sama sekali. Menyaksikan pertunjukan itu, setiap siswa yang hadir hanya bisa menonton pertandingan dengan terkejut. Secepat apapun Jian Chen dalam seni bela dirinya, kecepatannya jauh melampaui orang biasa, menyebabkan semua siswa menonton dengan penuh minat, karena itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di atas platform, Bai En terengah-engah kagum saat menyaksikan Jian Chen. Anak ini benar-benar unik, pengalaman bertarungnya kaya, dan kecepatannya juga tidak lambat sama sekali. Sepertinya murid ini bernama Changyang Xiangtian, jadi dilihat dari namanya, dia berasal dari klan Changyang di kota Lore. Sepertinya aku benar-benar harus membuat laporan kepada kepala sekolah nanti. Saat pertempuran terus berlanjut, Tai Tea akhirnya mencapai batas kemampuannya. Dia berteriak keras, dan berseru, "Hentikan, hentikan! Aku tidak bisa bertarung lagi, aku menyerah." Jian Chen segera menghentikan serangannya dan tersenyum cerah pada Tai Tea. "Kenapa kau tidak bertarung lagi?" Tai Tea mengusap bagian yang memerah akibat pukulan berulang Jian Chen dengan wajah sedih dan berkata dengan getir, "Kau bergerak begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu dengan jelas. Tidak mungkin aku bisa menyerangmu, jadi sepanjang waktu kau hanya memukuliku." Sambil tertawa, Jian Chen bertanya, "Jadi kau akan menyerahkan posisi nomor 1 begitu saja?" Meskipun Jian Chen tidak menahan diri saat bertarung melawan Tai Tea, kulitnya begitu tebal dan tubuhnya begitu kuat, sehingga hampir tidak ada kerusakan serius yang dialaminya sama sekali. Tai Tea mengangguk dan berbicara dengan suara teredam, "Aku tidak akan bisa mengalahkanmu, jadi posisi nomor 1 bukan milikku. Posisi kedua sudah cukup bagus. Monster Core kelas 2 juga bisa dijual dengan harga yang layak." Setelah itu, kedua siswa tersebut berjalan meninggalkan panggung sementara pemenang tempat ketiga diumumkan. Ka Adiliang dan Tian Mu Xiong yang telah bertarung sengit untuk menentukan pemenang. Pada akhirnya, Tian Mu Xiong lah yang menang dan meraih gelar juara ketiga. Setelah kuota untuk 3 pemain teratas terpenuhi,
Jian Chen dipanggil ke atas panggung. Saat wakil kepala sekolah Bai En berjalan ke arahnya, ia melirik Jian Chen dengan penuh kekaguman. Segera setelah itu, ia mengalihkan pandangannya dan menatap ribuan siswa di antara penonton, lalu mengumumkan, "Para siswa yang terhormat, kompetisi siswa baru tahun ini akhirnya telah berakhir. Saya nyatakan juara siswa baru tahun ini adalah siswa Changyang Xiangtian yang merupakan praktisi tingkat kekuatan suci ke-8. Wakil kepala sekolah Bai En berbicara dengan suara tegas, menyebabkan semua orang bertepuk tangan dan bersorak. Tetapi ketika beberapa siswa tingkat kekuatan suci ke-9 mendengar bahwa pemimpin baru itu adalah seorang siswa tingkat kekuatan suci ke-8, banyak dari mereka tidak dapat menerimanya. Namun, mereka hanya bisa menggerutu mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Tetapi kekuatan Jian Chen adalah sesuatu yang dapat mereka terima, beberapa dari mereka bahkan terpesona oleh cara dia bertarung, dan kecepatannya adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh banyak orang. Para mahasiswa baru tahun ini benar-benar tidak berguna. Di depan begitu banyak orang yang telah mencapai level kekuatan suci ke-9, pemimpin mahasiswa baru terakhir ternyata adalah seorang pemuda di lapisan kekuatan suci ke-8. Ini benar-benar memalukan. Memang benar, mahasiswa baru hari ini terlalu lemah. Bukan hanya gelar penguasa mahasiswa baru diraih oleh seseorang di lapisan kekuatan suci ke-8, aku juga mendengar bahwa pemuda berkulit gelap di posisi kedua juga seseorang yang hanya berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Aku benar-benar tidak tahu untuk apa para mahasiswa baru ini berlatih hingga lapisan kekuatan suci ke-9. Dua orang yang berbicara adalah siswa senior yang mengenakan seragam akademi, nada suara mereka dipenuhi dengan ejekan terhadap mereka yang kalah melawan keduanya. Mendengar keluhan kedua siswa itu, salah satu siswa senior lainnya menjawab mereka. Kalian seharusnya tidak perlu mengatakan apa-apa, bukan berarti siswa baru yang mencapai lapisan kekuatan suci ke-9 itu lemah. Tetapi karena siswa lapisan kekuatan suci ke-8 jauh lebih kuat dari mereka. Anak yang berkulit sawo matang itu memiliki kekuatan yang bisa menakutkan siapapun. Jangan bilang kalian tidak melihat bagaimana siswa lapisan kekuatan suci ke-9 dengan mudah terlempar keluar arena. Jika kita yang bertarung, aku yakin kita tidak akan lebih baik daripada siswa baru itu. Sedangkan untuk siswa baru peringkat pertama itu, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Apakah kalian juga melewatkan betapa cepatnya dia bergerak dan menyerang? Bahkan jika kita berada dalam situasi yang sama, kita akan kesulitan menghindari serangannya. Selain kedua siswa itu, banyak senior lain di akademi juga mendiskusikan pertandingan di antara mereka sendiri. Mereka sudah berada di akademi selama bertahun-tahun. Tetapi kompetisi tahun ini membuat mereka terdiam. Angkatan pertama tahun ini memiliki banyak siswa yang mencapai lapisan kekuatan suci ke-9. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dua siswa teratas adalah siswa lapisan kekuatan suci ke-8. Tak lama kemudian, Jian Chen mendapatkan inti monster kelas 3 sebagai hadiah. Warnanya merah tua, dan ukurannya lebih besar daripada inti monster yang diberikan kakaknya sebelumnya. Sambil mengangkat tangannya, Jian Chen dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar energi yang terpancar dari inti tersebut. Jumlah energi yang sangat besar di inti dan ki sejati di dunia sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat kecil. Tetapi sejauh yang Jian Chen ketahui, energi yang berasal dari inti tersebut sangatlah besar. Selain inti monster, Jian Chen juga menerima sebuah medali yang terbuat dari emas murni dengan ukiran dekoratif di atasnya. Dari apa yang Jian Chen dengar, tidak ada informasi tentang medali yang ia menangkan. Jadi ia tidak tahu apa gunanya medali itu. Tetapi saat ia mencoba mencari tahu, wakil kepala sekolah Bai En menjelaskan kepadanya, medali ini hanya dapat diberikan kepada pemenang pertama dari setiap kompetisi siswa baru. Selama kamu memilikinya, maka kamu akan diberikan inti monster kelas 1 setiap bulan. Selain itu, medali ini memungkinkan pemakainya untuk mengakses 5 lapisan pertama perpustakaan. Bab 18. Dukungan tingkat kultivasi inti monster. Setiap bulan akan diberikan inti monster kelas 1, serta akses gratis ke 5 lantai pertama perpustakaan. Mendengar penjelasan Bai En, hati Jian Chen berdebar kagum. Mungkinkah para siswa bahkan tidak bisa mendapatkan inti monster setiap bulan? Dan siapa sangka perpustakaan memiliki batasan akses terhadapnya? Setelah menerima medali, Jian Chen sudah berencana untuk menanyakan hal ini kepada saudaranya, Changyang Hu, nanti. Dia sudah berada di akademi ini selama 3 atau 4 hari. Tetapi 3 hari di antaranya sepenuhnya dihabiskan untuk kompetisi bela diri. Bahkan pada hari pertama, dia hanya punya waktu setengah hari untuk dirinya sendiri. Jadi dia hanya punya sedikit waktu untuk mencari tahu lebih banyak tentang akademi tersebut. Setelah Jian Chen keluar dari arena, Tai Tea dan Tian Mu Xiong maju untuk menerima hadiah mereka masing-masing. Setelah upacara penutupan, kerumunan siswa sudah mulai bubar. Kakak keempat,
Kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar memenangkan juara pertama dalam kompetisi. Begitu ayah mendengar tentang ini, dia pasti akan sangat senang. Sambil berjalan menuju asramanya, Chang Yang Hu terus mengobrol riang dengan Jian Chen. Saat keduanya terus berbicara, Jian Chen mulai tertawa, karena ia tak kuasa menahan perasaan hangat yang ia ingat dari ibunya. Jika ibu tahu tentang ini, dia pasti akan sangat senang, pikir Jian Chen dalam hati. Dalam sekejap, Chang Yang Hu dan Jian Chen tiba di asrama dan memasuki kamar Jian Chen. Chang Yang Hu dengan tidak sabar bertanya kepada Jian Chen, "Kakak keempat, cepat tunjukkan padaku inti monster kelas 3. Melihat ekspresi Chang Yang Hu yang masih bersemangat, Jian Chen tertawa dan mengeluarkan inti monster dari sabuk ruang angkasanya, lalu menyerahkannya kepada Chang Yang Hu. Chang Yang Hu mengambil inti itu ke tangannya dan memutarnya tanpa henti seolah-olah itu adalah benda berharga. Dia mendecakkan lidah kagum. "Kakak keempat, kau benar-benar luar biasa, langsung mendapatkan inti monster kelas 3 begitu masuk akademi. Kakakmu sudah berada di akademi ini selama lebih dari 2 tahun. Dan yang paling tinggi yang pernah kudapatkan hanyalah inti monster kelas 2. Terlebih lagi, aku harus membayar untuk mendapatkannya." Mendengar itu, Jian Chen hanya bisa terkekeh. "Kakak, aku dengar kau sudah mencapai puncak lapisan ke-10 dan akan segera menembus ke tingkat Saint. Sebaiknya kau ambil inti monster kelas 3 ini." Jian Chen tidak menganggap inti monster itu sebagai barang penting, dan meskipun inti monster kelas 3 akan meningkatkan laju kultivasi, Jian Chen sama sekali tidak membutuhkannya. Chang Yang Hu terkejut mendengar kata-kata Jian Chen, tetapi dia segera mengumpulkan kembali kesadarannya dan mengembalikan inti monster kelas 3 ke tangan Jian Chen, lalu berkata, "Itu tidak bisa diterima. Inti monster kelas 3 ini didapatkan kakak keempat setelah melalui banyak kesulitan. Bagaimana mungkin kakakmu mengambil sesuatu seperti ini?" Melihat inti monster kelas 3 yang baru saja kembali, Jian Chen tersenyum. Dia benar-benar mengagumi tindakan kakak laki-lakinya barusan. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir Chang Yang Hu akan seperti kakak ketiganya, Chang Yang Ke, dan menjadi penghalang baginya. Sekali lagi, Jian Chen meletakkan inti monster kelas 3 di tangan Chang Yang Hu. "Kakak, inti monster kelas 3 ini akan lebih baik jika berada di tanganmu." Kali ini, Jian Chen benar-benar ingin Chang Yang Hu menerima inti monster tersebut. Tentu tidak. Penolakan Chang Yang Hu terdengar tegas dan jelas, tanpa ragu-ragu. Dia mengembalikan inti monster itu kepada Jian Chen dan berkata, "Kakak keempat, inti monster ini seharusnya digunakan olehmu. Ini adalah hadiahmu karena menjadi penguasa pemula. Benda ini jelas bukan sesuatu yang diinginkan kakakmu darimu." Melihat betapa gigihnya kakaknya, Chang Yang Hu, Jian Chen hanya bisa pasrah mengambil kembali inti monster kelas 3 itu. Setelah itu, Jian Chen mulai bertanya kepada kakak laki-lakinya beberapa hal mengenai urusan akademi. Butuh waktu 3 jam bagi Chang Yang Hu untuk menjelaskan dengan cermat setiap peraturan yang tidak dipahami Jian Chen tentang akademi, sehingga meningkatkan pemahaman Jian Chen tentang akademi tersebut. Pertama adalah kepala sekolah Akademi Kargat, yang lebih menyukai siswa yang bukan berasal dari keluarga bangsawan. Jika ia menemukan seorang bangsawan menindas rakyat biasa, siswa tersebut pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Mengenai pertarungan antar bangsawan, ia akan menutup mata, selama itu tidak menjadi masalah besar. Selain itu, ia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Selain itu, di dalam Akademi Kargat, seseorang harus mencapai tingkat Mahasuci untuk dapat lulus. Mereka yang lulus memiliki pilihan untuk tetap berada di akademi, atau dengan rekomendasi Akademi Kargat, mereka dapat bersumpah setia kepada sebuah kerajaan dan bergabung dengan pasukannya. Mereka yang memiliki potensi besar akan dapat memperoleh gaji yang lebih tinggi dengan rekomendasi akademi. Di dalam akademi, mereka yang berada di bawah level Saint akan memiliki kesempatan untuk menerima inti monster kelas 1 setiap bulan untuk membantu kultivasi mereka. Para siswa yang berada di level Saint dan telah memadatkan senjata Saint akan dapat memperoleh inti monster kelas 2 setiap bulan. Selain itu, para siswa ini juga dapat pergi ke hutan yang berjarak 20 mil dari Akademi Kargat untuk berburu binatang ajaib demi mendapatkan inti mereka. Meskipun hutan itu tidak besar, namun tetap mencakup area sekitar 10 km. Binatang-binatang ajaib di dalam hutan semuanya dilepaskan oleh akademi, tetapi sebagian besar dari mereka umumnya adalah binatang ajaib tingkat rendah. Kekuatan serangan mereka termasuk yang terendah di antara binatang-binatang lainnya, dan kemungkinan mengalami cedera serius sangat kecil. Akademi Kargat membiarkan hewan-hewan ajaib tingkat rendah ini agar para siswa dapat berlatih seni bela diri mereka dalam situasi pertempuran nyata, serta untuk memungkinkan hewan-hewan ajaib tersebut beradaptasi dengan alam liar. Hewan ajaib terkuat di hutan tidak lebih kuat dari hewan kelas 2, sementara banyak hewan lainnya hanyalah hewan liar biasa yang bahkan tidak dapat menandingi hewan ajaib kelas 1.
Namun, jika hewan ajaib kelas 2 muncul, maka akademi akan mengirimkan beberapa ahli untuk menangani monster tersebut guna mencegah para siswa terluka. Hutan itu terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama dipenuhi binatang buas yang bahkan tidak mencapai level binatang sihir kelas 1. Wilayah kedua adalah tempat tinggal binatang sihir kelas 1. Wilayah terakhir dipenuhi binatang sihir kelas 2. Ketiga wilayah tersebut telah berhasil disegel dan diblokir dari wilayah lain oleh generasi kepala sekolah sebelumnya, sehingga tidak ada yang perlu khawatir monster-monster itu akan melarikan diri dari hutan. Akademi tersebut juga memiliki perpustakaan yang terbagi menjadi 7 tingkat. Di dalam perpustakaan terdapat banyak sekali buku dengan informasi yang melimpah. Selain buku-buku tentang sejarah benua tersebut, terdapat juga banyak buku panduan pelatihan rahasia untuk para praktisi. Siswa yang belum mencapai tingkat Saint hanya dapat mengakses 2 tingkat pertama perpustakaan. Saat seorang siswa mencapai tingkat Saint dan memadatkan kekuatan Saint-nya menjadi senjata Saint, maka ia dapat memasuki tingkat ketiga dan keempat. Untuk tingkat di atas tingkat keempat, hanya guru atau siswa di tingkat Great Saint yang dapat masuk. Saat Chang Yang Hu selesai memberitahu Jian Chen tentang informasi mengenai sekolah, hari sudah larut malam. Chang Yang Hu pun bergegas keluar dari asrama Jian Chen dan berlari menuju asramanya sendiri. Sementara itu, di puncak menara yang terletak di tengah Akademi Kargat, wakil kepala sekolah Bai En berdiri dengan hormat di depan meja kantor. Di depannya, sebenarnya adalah kepala sekolah Jian Chen yang pernah ia temui sebelumnya. Kepala sekolah Akademi Kargat mengulurkan tangannya dan mengelus janggutnya yang panjang. Dengan acuh tak acuh menatap wakil kepala sekolah, dia berkata, "Bai En, apakah kau mengatakan bahwa nama siswa baru yang memenangkan kompetisi itu adalah seorang anak bernama Chang Yang Xiangtian?" Nada suara kepala sekolah mengandung sedikit kejutan. Bai En mengangguk dan berkata, "Ya, kepala sekolah, saya menemukan bahwa Chang Yang Xiangtian cukup luar biasa. Dia baru berada di lapisan kekuatan suci ke-8. Tetapi sudah bisa mengalahkan pemula yang berada di lapisan ke-9. Serangannya tidak hanya agresif, tetapi juga cukup lincah dan gesit. Tampaknya dia juga memiliki banyak pengalaman bertarung, yang tidak sesuai dengan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Bahkan Taitea, yang memiliki tubuh dengan kekuatan surgawi, kalah dari Jian Chen dengan mudah, bahkan tidak mampu melakukan serangan balik." Mendengar itu, kepala sekolah mengerutkan alisnya dan bertanya, "Bai En, apakah yang kau katakan benar-benar nyata? Apakah Chang Yang Xiangtian benar-benar sehebat itu?" "Kepala sekolah, semua yang saya katakan adalah benar," kata Bai En dengan suara tegas. Kepala sekolah perlahan bangkit dari kursinya dan bergumam, "Sepertinya anak ini, Chang Yang Xiangtian, adalah seorang jenius yang lebih hebat dari yang dikatakan Chang Bai. Dia tidak menggunakan inti monster atau harta surgawi apapun, dan masih mampu mencapai lapisan ke-8 kekuatan suci pada usia 15 tahun. Sungguh prestasi yang menakjubkan. Apalagi dia juga memiliki pengalaman bertempur yang melimpah. Hal seperti ini sungguh tak terbayangkan." Bahkan suara kepala sekolah pun mengandung sedikit kekaguman. Mendengar kepala sekolah bergumam sendiri, Bai En juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Fakta bahwa dia tidak menggunakan harta surgawi atau inti monster apapun untuk mencapai lapisan ke-8 pada usia 15 tahun adalah jenis bakat di kerajaan Gesun yang hanya dapat dianggap sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seorang jenius berbakat. Kepala sekolah, sepertinya Chang Yang Xiangtian ini memiliki masa depan yang tak terbatas. Bai En menghela napas. Kepala sekolah mengangguk dan berkata, "Selama dia bisa terus berkembang seperti ini, maka keterampilan yang dia tunjukkan hari ini pasti akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sepertinya Akademi Kargat kita akhirnya akan bisa membanggakan seorang individu yang hebat, asalkan dia tidak meninggal dalam perjalanan menuju kebesaran. Selama dia benar-benar tumbuh menjadi individu yang kuat di benua Tianyuan, maka bukan hanya Akademi Kargat kita yang akan terkenal, tetapi reputasi kerajaan Gesun kita di benua ini juga akan meningkat. Saat ini, kerajaan-kerajaan di sekitar kita semakin gelisah. Setelah sekitar 10 tahun ini, jika kerajaan Gesun kita tidak memiliki individu yang kuat, maka saya khawatir cepat atau lambat, salah satu kerajaan di sekitar kita akan menyerang." Setelah mendengar ini, wajah Bai En perlahan menjadi serius. Kerajaan Gesun bukanlah kerajaan besar maupun kecil, tetapi memiliki tanah subur yang membuat banyak kerajaan di sekitarnya iri. Jika bukan karena 6 ahli dari kerajaan Gesun, maka kerajaan-kerajaan di sekitarnya pasti sudah lama menyerang mereka. Bai En berpikir sejenak, sebelum dengan hati-hati bertanya, "Kepala sekolah, haruskah kita mempertimbangkan untuk memberikan inti monster kelas 1 dan 2 kepada Chang Yang Xiangtian secara cuma-cuma? Dengan begitu, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengannya." Kepala sekolah mempertimbangkan usulan wakil kepala sekolah sejenak.
sebelum menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Meskipun menggunakan inti monster dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, ada efek samping dari penyalahgunaannya. Changyang Xiangtian saat ini masih sangat muda. Kita tidak bisa membiarkannya kecanduan menggunakan inti monster. Jika tidak, ketika dia mencapai tingkat yang lebih tinggi, fondasinya akan sangat goyah, yang akan menghambat kemajuannya di masa depan. Pada usianya saat ini, dia harus fokus pada disiplin diri. Itu akan membantu meletakkan fondasi dan meningkatkan peluang keberhasilannya dalam mencapai terobosan. Ya, kepala sekolah. Bai En mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Bai En tidak berani melawan kepala sekolah. Lagi pula, apa yang dikatakan kepala sekolah sangat masuk akal. Kepala sekolah, bagaimana rencana Anda untuk menangani Tai Tea? Tanya Bai En. Besok pagi, bawa Tai Tea ke sini. Jika dia bersedia, aku akan menerimanya sebagai murid pribadiku. Kepala sekolah menjawab setelah berpikir sejenak. Baik, kepala sekolah. Setelah Changyang Hu meninggalkan kamarnya, Jian Chen duduk di tempat tidurnya dan merenungkan informasi baru itu untuk sementara waktu. Kemudian, dia menyilangkan kakinya, dan dengan inti monster kelas 3 di tangannya, dia mulai menyerap energi dari inti monster kelas 3 ke dalam tubuhnya. Di dalam inti monster itu terdapat jiwa seekor binatang ajaib. Energi di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga cukup kuat. Menurut apa yang dikatakan Changyang Hu, saat Jian Chen mulai menyerap inti monster itu, dia akan mulai merasakan aliran energi murni dan kuat yang panjang mengalir keluar dari inti tersebut. Energi itu akan mengalir melalui lengannya, dan perlahan diserap ke dalam tubuhnya. Jian Chen memanipulasi aliran energi yang terus-menerus keluar dari inti monster untuk mengarahkan energi tersebut ke dalam tubuhnya. Dengan terus memurnikan energi di dalam tubuhnya, dia secara bertahap mengubah energi tersebut menjadi kekuatan suci, sebelum secara bertahap menyerapnya ke dalam dantiannya. Menggunakan inti monster untuk kultivasi benar-benar meningkatkan laju kultivasi berkali-kali lipat. Karena cara kultivasi normal, seseorang biasanya harus menyerap esensi dunia secara perlahan sebelum akhirnya mengubahnya menjadi energi sendiri. Tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan inti monster. Ki alami tidak dapat dibandingkan dengan energi jiwa murni dari inti monster. Bagaimanapun, jiwa inti monster adalah bagian paling murni dari makhluk buas tersebut. Dengan menggunakan energi dari inti monster, kecepatan kultivasi akan meningkat 10 kali lipat. Karena alasan ini, inti monster sangat mahal, bahkan jika itu hanya inti monster kelas 1. Banyak berkas cahaya secara bertahap muncul di antara langit dan daratan. Matahari merah terang akhirnya berjuang untuk naik ke langit, memancarkan sinar matahari yang lembut dan hangat. Sinar matahari keemasan dengan puluhan ribu berkas cahaya menerangi bumi, seolah-olah seluruh tanah diwarnai menjadi permadani emas. Pada saat yang sama, Jian Chen yang duduk bersila di tempat tidur perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan ekspresi bahagia, dan sudut mulutnya juga menunjukkan sedikit senyum. Setelah kultivasi semalam, Jian Chen telah memperoleh banyak keuntungan, setara dengan latihan beberapa hari. Dengan menyerap kekuatan di dalam batu ajaib, kecepatan kultivasi Jian Chen sebenarnya telah meningkat 10 kali lipat. Saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan suci di dalam tubuhnya telah meningkat sangat banyak. Berdasarkan perhitungannya, dia tidak jauh dari mencapai lapisan kekuatan suci ke-9. Menurut kecepatannya saat ini, paling lama hanya dibutuhkan waktu 1 akhir pekan untuk mencapai lapisan kekuatan suci ke-9. Tentu saja, ini hanyalah perkiraan Jian Chen. Nilai pastinya harus diuji. Jika orang lain mengetahui bahwa jumlah kekuatan yang diserap Jian Chen dari dalam batu ajaib itu 10 kali lebih banyak daripada jumlah yang biasanya diperoleh dari kultivasi, mereka pasti akan sangat terkejut. Meskipun batu ajaib dapat meningkatkan laju kultivasi dengan cepat, itu masih jauh dari mencapai kecepatan menakutkan 10 kali lebih cepat dalam keadaan normal. Orang biasa yang menggunakan batu ajaib untuk berkultivasi biasanya hanya akan meningkatkan laju kultivasinya 2 atau 3 kali lipat. Bahkan jika orang tersebut sedikit lebih kuat, laju kultivasinya hanya akan meningkat 6 atau 7 kali lipat. Mengingat fakta bahwa kekuatan Jian Chen bahkan belum mencapai level Saint, fakta bahwa dia dapat meningkatkan laju kultivasinya hingga 10 kali lipat jelas merupakan kecepatan yang sangat menakutkan. Melihat batu ajaib di tangannya, meskipun warna batu itu tidak berubah sama sekali, Jian Chen jelas merasa bahwa batu ajaib itu telah menyusut satu lingkaran setelah digenggam di tangannya selama ini. Setelah meninggalkan asrama, Jian Chen langsung menuju ruang makan. Pagi ini, sarapan di ruang makan sedikit lebih berlimpah. Selain segelas susu binatang ajaib, ada juga beberapa daging binatang ajaib. Jian Chen sudah cukup sering makan daging binatang ajaib di kediaman Changyang, dan rasanya cukup enak.
Di dunia sebelumnya, Jian Chen belum pernah makan daging seenak ini sebelumnya. Bersambung.